Sudah bisa, Bapak. Oke. Selamat pagi menjelang siang, Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan Bapak-Bapak dan Ibu Menteri lain yang mungkin menghadiri acara ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memulai paparan saya. Saya persilahkan panitia untuk menampilkan slide. Sudah? Halo, ini slide dari saya apa dari... Oke. Sudah diperbesar ya? Iya, sudah Bapak. Oke, silakan di awal dulu. Agak blur kelihatannya. Oke, judul paparan saya adalah Industrikan Sumber Daya Nabati Membangun Bioekonomi. Silakan slide 1. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, energi itu adalah oksigennya perekonomian. Tanpa energi tidak ada perekonomian, karena tidak ada barang bisa dibuat, tidak ada barang bisa diangkut ke tempat produksi dan juga ke tempat pemasaran. Jadi itulah maknanya, sering kita tidak memikirkannya, tetapi sebetulnya tanpa oksigen kita mati, tanpa energi perekonomian mati. Nah, sumber energi utama di abad 20 itu adalah minyak bumi dengan BBM yang dibuat darinya. Nah, di era Orde Baru, itu tahun 67 sampai tahun 1997, Indonesia sangat mampu menyediakan ketersediaan oksigennya perekonomian negara dan mengambil manfaat dari surplus produksinya. Karena itu perekonomian Indonesia di era Orde Baru pun melaju mantap dengan sektor industri manufaktur sebagai mesin pertumbuhan. Kini, setelah Indonesia menjadi net importir minyak bumi sejak 2004 dan neraca perdagangan migas selalu defisit, maka perekonomian kita tak lagi bisa bertumbuh pada eksplorasi dan eksploitasi migas. Next. Nah, sebetulnya itu yang mengoksigeni industrialisasi di abad 20. Mari kita lihat bagaimana perubahan industrialisasi dari abad ke-20 ke abad 21. Industrialisasi adalah produksi secara efisien dari barang-barang dan jasa yang bermanfaat dan bernilai guna. Industrialisasi sudah terbukti dengan baik memacu pertumbuhan dunia dalam 2-3 abad terakhir. Kemudian sektor industri juga adalah sektor yang pertumbuhan produktivitasnya paling tinggi, terkait kuat dengan sektor-sektor lain perekonomian dan sumber utama inovasi-inovasi serta kemajuan teknologi. Sejarah telah membuktikan dari sejak revolusi industri, tidak ada negara yang menjadi maju tanpa membangun sektor industri yang kompetitif. Nah, tapi kita catat juga ya, bahwa perekonomian berbasis fosil di abad 20 telah berdampak buruk peningkatan pencemaran dan degradasi lingkungan, penyusutan sumber daya alam, ketersetimbangan biosfer, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, di awal abad 21, di awal abad 21 muncul gagasan beralih ke perekonomian berbasis nabati atau bio-based economy atau disingkat bioekonomi. Alasannya adalah satu, mengurangi pemanasan global emisi gas-gas rumah kaca, karena emisi gas rumah kaca. Kedua, memperkuat keterjaminan pasokan energi sambil mengurangi dan akhirnya meredam kebutuhan akan bahan bakar fosil. Ketiga, mengembangkan industri sambil menyehatkan neraca perdagangan negara. Keempat,
membuka lapangan atau kesempatan kerja terutama di wilayah-wilayah. Kelima, meningkatkan kreasi nilai tambah hasil-hasil industri budidaya. Dan keenam, mengurangi daya peracunan produk-produk dan proses-proses demi peningkatan kesehatan kita semua. Nah, gagasan beralih ke bioekonomi meningkat menjadi kebijakan dan program realisasi pembangunan bioekonomi ketika di akhir 2015 dunia bersepakat mencapai 17 tujuan pembangunan lanjutan yang juga kita sudah adopsi. Next. Jadi ini tujuan pembangunan berkelanjutan ada 17 dan industrialisasi ada di nomor 9. Jadi cara industrialisasi di abad 21 ya juga telah digariskan di dalam SDG 9 ya, tujuan pembangunan yaitu adalah industri yang silakan terus next. Industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Apa artinya inklusif? Yaitu mencakup keempat faktor yang selama ini sebetulnya banyak dilupakan. Pedesaan, perempuan, rakyat miskin, dan pemuda. Berkelanjutan berarti bukan hanya pembangunan ekonomi yang diutamakan, tetapi juga ketahanan energi, kenyamanan iklim, dan kelestarian lingkungan. Ya, implementasi bioekonomi saya ketutup. Implementasi ekonomi sangat berpeluang melibatkan seluruh masyarakat, negara, mendukung ketahanan energi, menghindari eksploitasi berlebihan alam, dan menjaga kelestarian lingkungan. Slide berikut. Silakan slide berikut. Macet, silakan. Nah, sebetulnya bagaimana strategi mengindustrikan sumber daya nabati? Jadi sumber daya yang sangat berharga ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan prinsipnya ada prinsip pendayagunaan bertingkat atau berkaskade yang diusulkan oleh Sirkin dan Tenhausen tahun 94. Ya, jadi tidak usah berteori banyak, lebih baik saya tunjukkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian kepada piramida di sebelah kiri, ya, di mana terdapat gambaran bahwa energi ada di bawah piramida, volume paling besar, tapi nilai tambah paling kecil, menyusul bahan kimia dan material, menyusul makanan, menyusul produk kesehatan dan gaya hidup. Yang paling tinggi nilai tambahnya. Jadi prinsipnya adalah daya gunakan sumber daya nabati untuk memproduksi barang bernilai tambah atau lebih tinggi, kemudian sisa atau surplus bahan mentah atau produk didaya gunakan untuk barang bernilai tambah lebih rendah. Jadi sebetulnya energi adalah nanti sesudah yang lain-lain terjadi. Jadi contohnya misalnya kalau kita menggunakan minyak sawit mentah, maka yang harus diutamakan adalah produk nutraceutical, baru kemudian minyak kemasangan. Kalau masih ada surplus, produk oil kimia. Kalau masih ada surplus atau sisa-sisa produksi dari yang di atas, kita buat bahan bakar nabati. Next, slide berikut. Jadi ini gambar menunjukkan bagaimana konfigurasi ideal pengindustri tanaman tebu. Ya, bisa dilihat bahwa semua produk yang keluar dari gambar ini, yang ada di sebelah kanan, itu semua adalah sebetulnya produk-produk organik hasil biosintesis. Jadi semua keluar dari produk biosintesis. Semua mineral tanah yang ada di taman tebu, itu pada akhirnya semua dikembalikan ke lahan kebun. Bisa dilihat dari situ residu bata, abu bagas dan sebagainya kembali.
Nah, sebetulnya prinsip yang sama juga harus diterapkan untuk sisa-sisa pemanenan minyak sawit. Tandan kosong sawit, batang sawit tua, hasil samping peremajaan kebun, itu semua sebetulnya abunya, sisa-sisanya dikembalikan ke kebun. Nah, dalam kaitan ini, saya ingin menegaskan bahwa menanam pohon berkayu ya, atau bambu untuk semata-mata memproduksi kayu bakar atau bahan bakar pembangkit tenaga listrik itu adalah tindakan yang sangat keliru. Dan sekarang kelihatannya mulai banyak terjadi di Indonesia. Next, silakan slide berikut. Ini sebetulnya bagaimana tandan kosong sawit dan sebagainya harus diolah. Ya, jadi ini saya contohnya dari tandan kosong sawit, itu bahan namanya lignocellulosa, tandan kosong sawit, kayu dan sebagainya. Ini cara pengolahannya untuk menghasilkan produk-produk bernilai tambah. Ya, lalu ada prinsip tambahan untuk industrialisasi yang perlu kita ingat. Jadi manfaatkan terutama hasil-hasil sejati fotosintesis. Karena itu sebetulnya itulah bentuk simpanan dalam bentuk tabungan atau giro dari pendapatan alami planet bumi, yaitu sinar atau energi matahari. Itulah sebetulnya natural planet bumi, sinar matahari dan biomasa atau sumber daya nabati itu sebetulnya tabungan atau giro energi. Ya, jadi abu yang sebetulnya adalah mineral tanah sebetulnya harus dikembalikan ke lahan. Kita hanya memanen sumber daya organik yang dihasilkan oleh fotosintesis di pohon-pohon. Nah, jadi misalnya ini yang sekarang banyak berkembang di Indonesia, pengeksporan ya pelet atau briket biomasa yang mengandung abu, misalnya cangkang sawit, tandan kosong, jerami, kayu, bambu, sebagai komoditas bioenergi ke luar negeri dengan pemikiran jangka pendek. Apalagi jika pohon sengaja ditanam untuk keperluan itu, maka itu sebetulnya dalam jangka panjang akan berujung malapetaka. Mengapa? Karena abu itu sebetulnya mineral tanah. Kita ekspor bareng dengan biomasa, maka dalam jangka panjang lahan kebun, ladang, atau hutan kita akan menjadi kurus atau tandus, sehingga kita sulit menanaminya lagi. Saya kemukakan suatu contoh bahwa lahan tebu di Pulau Jawa itu sebetulnya tak lagi produktif menanam untuk tanaman tebu, karena kita sudah 100 tahun mengekspor tetes atau menghasil. Itu hasil samping produksi gula yang di dalamnya sebetulnya mengandung 7-15% abu. Jadi kita mengekspor mineral lahan tebu kita ke luar negeri. Ya. Lalu secara singkat di sini saya akan singgung piranti iptek utama untuk pengindustrian inklusif dan berkelanjutan sumber daya nabati itu tentu adalah ilmu-ilmu biologi, ilmu kimia, ya, bioteknologi, termasuk ilmu yang sekarang sedang cepat berkembang, biologi sintetik, lalu teknik kimia dan teknologi proses biomimetik, yaitu teknologi yang meniru-niru kerja enzim. Next. Nah, selain dari yang tadi saya kemukakan, kita juga harus memberi perhatian khusus kepada minyak lemak. Mengapa demikian? Abad ke-20 itu adalah abad perekonomian berbasis hidrokarbon cair fosil sebetulnya di dalam bahasa ilmiah. Karena minyak bumi itu sebetulnya adalah isinya hidrokarbon cair. Ya, berasal dari fosil. Nah, hingga kini dan minimal 2 dekade ke depan, kendaraan-kendaraan transportasi dan alat-alat berat industri sebetulnya dirancang dan diproduksi untuk berbahan bakar hidrokarbon cair. Karena itu demi kontinuitas perekonomian, memasuki era bioekonomi pun kita perlu menyediakan bahan bakar hidrokarbon cair, terbarukan tapi. Nah, dalam konteks inilah minyak lemak nabati itu memegang peranan penting karena minyak lemak nabati tersusun dari 85-90% asam lemak
Dan asam lemak sebetulnya rantai panjangnya adalah hidrokarbon. Silakan ke slide berikut. Nah, yang di sebelah kiri itu menggambarkan asam palmitat yang atas. Itu asam lemak jenuh terbesar di dalam minyak sawit. Di bawahnya adalah hidrokarbon pentadekan. Itu adalah komponen utama minyak diesel. Apa beda yang di atas dengan yang di bawah? Itu ada CO2 nyelip di sebelah kanan. Kalau dihilangkan, jadilah dia komponen solar terbarukan. Gambar yang di sebelah kanan itu adalah gambar asam laurat. Asam lemak terbanyak di dalam minyak kelapa dan minyak inti sawit. Di sebelah bawahnya itu adalah hidrokarbon dekana, komponen penting aftur, bahan bakar pesawat jet. Apa bedanya? Sama. Ada CO2 nyelip di kanan, di sebelah kanan. Kalau kita hilangkan CO2 itu, maka kita dapat bahan bakar aftur terbarukan. Kita sebut bioaftur. Nah, jadi prinsipnya singkirkan CO2-nya, maka dari asam lemak kita akan dapat hidrokarbon atau minyak bumi terbarukan. Kesuksesan biodiesel di negeri kita itu ester metil asam lemak sebagai bahan bakar nabati pencampur solar kini sampai 30% dan mau meningkat menjadi 40%, sebetulnya merupakan manifestasi dari kemiripan asam lemak dengan hidrokarbon. Next, saya tambah satu lagi, bagaimana produksi bensin nabati? Itu diambil dari asam ureat yang di atas, itu asam 40% di dalam minyak sawit. Ada ikatan rangkap di tengah. Kalau kita panaskan, maka CO2-nya lepas, di kanan lepas, yang di tengah pecah. Itu menjadi hidrokarbon yang nonena dan oktena. Kita proses sedikit, kita dapat bensin angka oktan tinggi. Jadi sebetulnya dari minyak sawit dan minyak kelapa kita bisa dapat bahan bakar minyak terbarukan. Ya, jadi karena itulah pohon-pohon potensial penghasil minyak lemak memiliki potensi khusus di dalam pembangunan bioekonomi. Ya kan, slide berikut. Nah, sekarang kita evaluasi keunggulan komparatif Indonesia bagi pembangunan bioekonomi. Kita lihat apa yang kita punya, alamnya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di wilayah tropika. Tanahnya subur, keanekaragaman hayati darat maupun laut dibilang dahsyat, bukan besar lagi. Lain menyebutnya dahsyat. Kita punya 1.500 jenis alga, 80.000 jenis tumbuhan berspora, 595 jenis lumut kerah, 2.997 jenis paku-pakuan, 30 sampai 40.000 jenis tumbuhan berbiji, itu 15% dari dunia, 800 spesies tumbuhan pangan, termasuk diantaranya 78 penghasil karbohidrat, dan 1.000 spesies tumbuhan medisinal. Tentu ini adalah potensi nilai ekonomi untuk pangan, pakan, kesehatan, manufaktur, bioenergi, dan lain-lain yang sangat tinggi. Tapi amat sangat disesalkan, pendayagunaan potensi nilai ekonomi dari alam dan keanekaragaman hayati nabati itu masih sangat jauh dari optimal. Saya berikan contoh-contohnya di dalam slide berikut. Ini contoh pertama. Indonesia adalah salah satu penghasil padi terbesar di dunia. Tapi di Indonesia tak ada minyak dedak padi. Itu adalah minyak lemak pangan yang kaya akan zat-zat nutrasetika. Di Thailand dan Jepang malah ada. Kita ambil contoh lain, nira maple di Kanada, itu hanya berkadar gula sekitar 4%. Tapi bisa diolah menjadi sirup maple aneka grade yang laku sebagai Canadian souvenir di bandara-bandara internasional Kanada. Harganya tidak karena souvenir. Kita punya nira aren, nira kelapa, nira lontar, nira nipah, semua dengan kadar gula 12-17%. Tapi di kita hanya bisa menjadi gula merah dan gula semut dengan mutu yang
tidak bisa dipegang konstan, bervariasi. Kita diberi yang maha kuasa kopi luwak, kopi yang diambil dari biji kopi yang telah dimakan luwak. Tidak menjadi iptek. Ilmunya luwak membuat kopi enak, belum lagi termuliakan menjadi teknologi produksi kopi enak tanpa luwak. Tepung buah sukun, yang bahasa Inggrisnya breadfruit, bahasa orang barat menamakan sukun itu breadfruit, belum bisa menjadi roti yang unggul. Kita masih terus impor gandum. Sagu adalah pohon penghasil padi paling produktif sebetulnya di antara pohon lain, tapi belum jadi andalan negara kita. Sekarang Filipina itu sudah menjual air kerannya di supermarket Kanada dalam bentuk kemasan Tetra Pak. Air kelapa Indonesia bagaimana? Next. Ini masih yang lain. Pohon-pohon sumber asam lemak tertentu dari C6 sampai C24 sangat lengkap. Ya, pohon penghasil asam lemak tertentu terbanyak di antara pohon lain. Di dalam tabel ini itu semua ada di Indonesia. Mulai C6 sampai C12 itu adalah kelapa dan dari inti sawit, miristat dari biji pala, palmitat di dalam sawit, stearat di dalam biji tengkawang dan taban merah, oat dari biji kelor, arahidat dari biji rambutan, behenat dari biji kelor, ignoserat dari biji sagautan. Semua ini pohon ada di Indonesia. Ya, ditambah dua lagi yang sebetulnya bisa dimanfaatkan karena minyak lemak dan menghasilkan minyak lemak dan pangan dan berpotensi dapat diindustrikan dengan pendayagunaan bertingkat, yaitu nyamplung dan pongamia. Belum jadi apa-apa. Next. Nah, pemanfaatan minyak lemak dari pohon itu memungkinkan tiap pulau, daerah, provinsi di Indonesia dapat memproduksi BBM biohidrokarbon yang dibutuhkan dengan menggunakan sumber daya lokal. Sehingga ongkos angkut BBM itu bisa kita minimalkan. Kenapa? Silahkan pikir berapa miliar US dollar biaya Pertamina diberi oleh pemerintah untuk mendistribusikan BBM ke semua pulau. Itu pun tidak semua pulau bisa tercapai. Nah, kalau kita bertanya, mengapa Tuhan Yang Maha Esa membuat Indonesia lebih cepat mengalami kekurangan minyak bumi dibanding negeri lain, Malaysia misalnya? Kalau saya jawabnya, pandangan saya, supaya bangsa Indonesia beralih fokus ke kekayaan nabati atau hayati yang dianugerahkannya kepada kita di tanah air ini dan memanfaatkan sumber daya bahan bakar terbarukan tersebut sebaik-baiknya. Ya, perlu diingat juga, sebagai negara tropik bergaris pantai terpanjang di dunia, pesisir kita itu sangat potensial untuk budidaya tidak hanya ikan, budidaya mikroalga maupun rumput laut, makroalga. Oke, itu koreksi kita sedikit. Kita sekarang lihat di mana kita. Next. Ya, jadi sebetulnya ini masih lewat satu slide. Rekayasa kekayaan alam tanah air itu mestinya dihayati sebagai nikmat yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada bangsa kita. Dan bentuk rasa syukur kita adalah memanfaatkannya sebaik mungkin. Untuk ini kita perlu ingat, umat Islam, surat Ar-Rahman ayat 13 yang diulang 31 kali dalam surat yang sama. Bunyinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Diberi kekayaan alam segitu besar, belum kita manfaatkan. Ayat ini disusul dengan surat Ibrahim ayat 7 yang menyatakan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan bertambah nikmatku kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat berat atau pedih. Oleh karena itulah, saya salah seorang sahabat saya, alumni Teknik Kimia ITB, ya, almarhum Insinyur Luis Minto, di tahun 2013, dalam pertemuan
alumni Teknik Kimia ITB mengatakan pemanfaatan sebaik mungkin kekayaan alam di sekitar kita fardu kifayah. Next. Silakan. Nah, perintah bersandi untuk memanfaatkan kekayaan alam di sekitar kita sesungguhnya telah diberikan. Karena di dalam surat Al-Anbiya ayat 16, Tuhan bersabda, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dengan dasar main-main dan tanpa tujuan jelas. Mereka dapat mengambil pelajaran atau memetik ilmu dari semua benda-benda itu dan fenomenanya. Kemudian, jika kita tekun belajar dan sungguh-sungguh berupaya secara kreatif dan inovatif, kita telah dijanjikan akan bisa menguasai dan memanfaatkan ilmu yang terpendam di balik kekayaan alam itu. Karena di dalam surat Al-Sadsiyah ayat 13, Tuhan menyatakan, dan dia telah menundukkan untukmu. Menundukkan itu bukan menundukkan menghormat, tetapi menundukkan itu bahwa apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, itu maksudnya kita bisa kuasai ilmunya. Sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi mari kita berintrospeksi. Next. Silakan. Nah, sekarang kita lihat kemana dunia. Di mana dunia sekarang statusnya sedang membangun bioekonomi. Jadi, yang putih itu belum punya strategi. Yang warnanya paling gelap itu sudah punya strategi jelas. Ya, yang hijau muda sudah punya strategi dengan 2 jalur, 3 jalur dan sebagainya. Indonesia masih putih. Jadi belum punya strategi, belum punya program. Nah, pertanyaannya, mengapa bangsa yang jika ditilik dari kekayaan nabati dan kesulitan negerinya seharusnya menjadi salah satu pemimpin bertransformasi ke bioekonomi, malah tampak enggan, beranjak, dan sepertinya masih terlena dalam pemanfaatan sumber daya fosil, yang kalau dalam peristilahan ekonomi mungkin itu sebetulnya hibah hanya sekali dari Yang Maha Kuasa. Begitu habis, tidak ada lagi. Next. Nah, kita harus lihat kenapa begitu. Kenapa kita belum punya program bioekonomi? Kita harus ingat bahwa pembangunan ekonomi itu adalah proses transformasi sumber-sumber daya berproduktivitas rendah menjadi berproduktivitas tinggi. Nah, pembangunan ekonomi yang mampu berlanjut atau sustain itu bertumpu pada kapasitas untuk mendiversifikasi struktur produksi domestik, membangkitkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat jaringan ekonomi di dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi domestik. Berbagai kritik sebetulnya telah dikemukakan kepada pembangunan ekonomi kita. Ya, jadi WI di tahun 2006 itu menyatakan pemerintahan Orde Baru tak berhasil membina sektor manufaktur yang efisien dan kompetitif dalam lingkup internasional. Jacob di tahun 2005 menyatakan karena abai terhadap penguatan pondasi-pondasi teknologi dan basis modal insani, Indonesia sulit pulih dari krisis tahun 1997. Lalu Frankema dan Lindblad tahun 2006 menyatakan Thailand bersumber daya alam jauh lebih sedikit dari Indonesia, tetapi lebih mampu mendayagunakan sumber dayanya itu secara lebih efisien dan produktif. Dan akhirnya kritik halus dari Asian Development Bank di awal tahun ini, kendala penting pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pertumbuhan yang hanya hangat-hangat kuku. Maksudnya, ya alon-alon. Ya, nah kita lihat sekarang sebetulnya seberapa inovatif bangsa kita. Next, kita lihat aja penilaian orang lain. Ini adalah indeks inovasi global Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir, dari 140-an negara, kita itu selalu berkubang
sepertiga terbawah. Di sepertiga terbawah. Ya, di ASEAN kita hanya lebih baik daripada Kamboja, Laos, dan Myanmar. Dengan Singapura jauh, dengan Malaysia jauh, dengan Thailand jauh, Filipina di awal 2010, di awal 2010-an hampir sama dengan kita. Sekarang Filipina nomor 50. Kita masih nomor 80-an. Ya, jadi padahal indeks inovasi global itu sudah dihitung berdasarkan penilaian komprehensif terhadap manusianya, lembaganya, dan sebagainya. Next. Silahkan. Nah, sebetulnya Robinson dan Acemoglu itu sudah mengatakan bahwa faktor utama kegagalan pembangunan ekonomi atau pembangunan kesejahteraan suatu bangsa adalah bercokolnya institusi-institusi politik dan ekonomi ekstraktif. Tapi saya berpendapat bahwa di Indonesia itu bukan hanya dua institusi ini yang ada, melainkan juga berdasar fakta yang telah disajikan, itu menunjukkan bahwa insting atau naluri berinovasi dari individu-individu bangsa Indonesia secara umum sangat rendah. Ya, jadi kita bicara inovasi-inovasi, tapi sebetulnya insting inovasi bangsa Indonesia secara umum, jadi rakyat, akademisi, dosen, pejabat negara, itu semua secara umum rendah. Nah, bagaimana membangkitkan naluri berinovasi anak-anak bangsa supaya kita bisa bersaing di masa depan? Tentunya butuh upaya sistematik. Itu harus dilakukan, membangkitkan naluri berinovasi itu dari pendidikan, mulai dari PAUD, PAUD sampai pendidikan tinggi. Lalu harus diadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk membangkitkan daya inovasi. Yang sebetulnya mulainya pasti dari kreativitas. Nah, kita punya tantangan lain. Peringkat global kemampuan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Anak-anak sekolah lanjutan pertama Indonesia dalam 15 tahun terakhir itu selalu berada di 12% terbawah. Jadi sangat menyedihkan sebetulnya. Next. Nah, jadi sebetulnya saya akhiri saran-saran ya kepada pemerintah. Saran pertamanya adalah segera susun dan implementasikan kebijakan, strategi, dan program pembangunan bioekonomi nasional. Karena kekayaan alam Indonesia sebetulnya sangat memungkinkan negara kita menjadi salah satu pemimpin bioekonomi dunia. Ya, luar biasa kekayaan alam kita itu. Yang kedua, program-program pendidikan dari PAUD sampai pendidikan tinggi harus mampu menyulut naluri berinovasi dan mendongkrak kemampuan STEM anak-anak bangsa. Jadi harus ada perubahan dalam pendidikan, harus ada perubahan di dalam program pemerintah. Saya kira di dalam pembangunan bioekonomi, itu yang kelihatan di kita sekarang adalah sebenarnya pembangunan bioenergi. Karena kita terdesak dengan minyak, nah ya kekurangan minyak, bioenergi kita itu lumayan maju dibanding negeri-negeri lain. Oke, lalu selanjutnya, dunia atau kerja dan organisasi profesi itu harus mengasah dan mengelola agar sumber daya insani, human resource atau human capital Indonesia kian meningkat naluri berinovasinya. Jadi kita punya diberi kekayaan banyak, tapi naluri berinovasi kita itu saya bilang sangat rendah. Ya, jadi dengan ini saya ingin mengakhiri paparan saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Itu yang di sebelah kanan sebenarnya bagaimana bioekonomi itu bisa berkaitan dengan 11 dari 17 SDGs. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.